Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Nah, kali ini kita akan menanggapi komentar dari Dewa Hubal. Nah, ini Dewa Hubal ya namanya. Oke, komentarnya, kok bisa ya ada ajaran iming-iming gituan. Nah, iming-iming surga yang penuh nafsu ya. Saya sendiri juga heran gitu loh. Herannya ini kepada orang-orang yang percaya gitu loh. Kok bisa percaya bahwa di surga ini penuh dengan nafsu? Nafsu-nafsu begituan gitu loh. Nah, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu ya, pengantar dari Injil Markus pasal ke-12 ayat ke-24 sampai ke-25. Ketika ada orang-orang yang bertanya mengenai hari kebangkitan, mengenai di surga ini seperti apa sih gitu loh. Apakah ada kawin mengawin? Apakah ada nafsu dan lain sebagainya? Mari kita baca ya. Injil Markus pasal ke-12 ayat ke-24 sampai ke-25. Jawab Yesus kepada mereka, kepada orang-orang yang bertanya ya, di surga ini seperti apa sih? Apakah ada kawin mengawin? Sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus dijawab, kamu sesat. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa di surga ini ada kawin mengawin, ada nafsu dan lain sebagainya, itu pikiran sesat gitu loh. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Ini nggak bisa dibuat main-main. Kamu sesat. Kenapa? Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kehidupan seperti para malaikat di surga. Hidup kudus, hidup suci, mulia, bersih, tanpa noda, tanpa pikiran-pikiran begituan gitu loh. Oke. Filipi pasal ketiga ayat ke-21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, jadi tubuhnya sendiri ini dirubah gitu loh. Tubuh kita ini pada hari kebangkitan akan dirubah. Jadi ketika nanti kita bertempat di surga, bukan lagi mengenakan tubuh yang kita ini, tubuh manusia kita sekarang ini, enggak. Tubuhnya sendiri lain gitu loh. Lah kalau tubuhnya sendiri lain, kemudian kita masih berpikiran di surga ini penuh dengan begituan, malahan ada nafsu, malah berlipat-lipat dari apa yang ada di dunia ini. Nah ini kan aneh gitu loh. Coba pikirkan, renungkan gitu loh. Masa sih kemudian Tuhan ini menyediakan hal-hal yang begituan di surga gitu loh. Penuh dengan nafsu, nafsunya malah berlipat-lipat gitu loh. Coba renungkan. Karena sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus gitu loh. Sesat. 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 Pikiran yang seperti itu. Pikiran di surga ada kawin mengawin itu sesat. Nah, di sini kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya, nggak ada ngomongin di luar itu. Coba renungkan, pikirkan. Hidup secara roh. Di surga, rohani, bukan keduniawian lagi. Yang membuat saya sedikit sedikit heran ini, masa kemudian Tuhan menyediakan nafsu di surga yang berlipat-lipat, tahan 24 jam non-stop. Nah, ini kan aneh gitu loh.
Itu kan malah aneh gitu loh. Masa Tuhan berpikirannya tentang begituan gitu loh. Masa Tuhan ini loh pikirannya malah kayak pikiran apa ya? Pikiran setan gitu loh. Penuh dengan nafsu, penuh dengan ya, teman-teman pikir sendiri gitu loh. Saya itu kadang kalau ada orang-orang yang berpikiran seperti itu, gimana ya? Kayak ngelus dada gitu loh, prihatin gitu loh. Wah, kok bisa gitu sih gitu loh. Kok bisa percaya gitu loh. Ya seperti komentar dari saudara Dewa Hubal. Ya kalau Dewa Hubal, Aal yang menyediakan. Itu itu pasti ya keliru, setan gitu loh. Iblis. Tetapi kalau Tuhan yang benar ya nggak mungkin gitu loh menyediakan tempat surga yang seperti itu, nggak mungkin gitu loh. Oke. Kok bisa ya ada ajaran iming-iming gitu? Nah, Dewa Hubal berkomentar seperti itu. Dewa Hubal saja heran gitu loh. Kok bisa orang-orang ini percaya gitu loh. Bang, saudara atau saudari Dewa Hubal ini sendiri heran gitu loh. Kok bisa ya ada ajaran iming-iming surga penuh nafsu gitu loh. Dan terlebih lagi saya gitu loh. Yang memberitakan firman ini juga heran, saudaraku Dewa Hubal gitu loh. Oke. Yesaya pasal ke-63 ayat ke-15. Ini surga, pandanglah dari surga, dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung, di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Nah, surga ini seperti apa sih? Sangat jelas kan ditulis juga di dalam kitab Yesaya pasal ke-63 ayat ke-15. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus. Kediaman kudus, bukan penuh dengan nafsu, penuh dengan begituan. Kudus, surga ini kudus, agung. Cobalah teman-teman, saudaraku yang percaya dengan surga penuh dengan nafsu, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang malah berlipat-lipat jauh daripada di dunia ini, nafsu dunia ini gitu. Itu nafsu dunia. Nafsu dunia, bukan nafsu, bukan surga. Gak ada surga. Nafsu dunia itu gak ada gitu loh. Cobalah kalian renungkan. Oke? Yang namanya surga ini kudus, agung, mulia, bersih, suci gitu loh. Oke, renungkanlah. Jangan ngotot itu apa? Ngotot, gak mau. Saya pokoknya memilih dan suka surga yang penuh dengan nafsu. Tunggu dulu, jangan kamu buru-buru untuk memblokade, untuk nggak, pokoknya nggak bisa. Renungkan dulu firman-firman Tuhan yang sudah saya bacakan barusan. Yang pertama poinnya dari Injil Markus pasal ke-12 ayat ke-24 sampai ke-25. Ini Tuhan Yesus yang berkata, renungkan dulu. Oke. Dikatakan sesat, kamu sesat. Kalau ada pikiran-pikiran di surga ada kawin mengawin. Oke. Kamu sesat. Renungkan dulu. Oke. Renungkan dulu. Kamu sesat. Karena apa? Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti para malaikat di surga. Nah, kemudian poin berikutnya, Filipi pasal ketiga ayat ke-21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yaitu seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus, itu loh. Oke.
Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Menaklukkan apa? Contoh nafsu, hasrat-hasrat tentang yang berkaitan duniawi itu gitu loh. Itu yang membuat menderita, justru itu gitu loh. Kalau kamu bersih, contoh saya berikan gambaran, ketika ketika kamu masih kecil, belum terkontaminasi pikiran-pikiran jahat, nafsu-nafsu begituan, kamu enak, nyaman, damai, tentram, santai, penuh dengan kedamaian ketika kamu masih kecil, masih bersih gitu loh. Oke? Ketika kamu mengenal yang namanya nafsu-nafsu begituan, itu yang membuat menderita. Nah, poin berikutnya Yesaya pasal ke-63 ayat ke-15. Surga ini kudus agung. Renungkan, pikirkan, pertimbangkan. Jangan keburu-buru kamu memblok, menolak. Wah, ini saya nggak bisa, nggak mau nerima. Ini firman Tuhan. Oke, renungkan dulu. Nah, jadi seperti itu. Harapan saya kepada teman-temanku, saudaraku semuanya yang percaya dengan surga-surga, penuh nafsu, penuh dengan begituan. Pikirkan dulu, renungkan dulu firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci Alkitab, renungkan. Kamu renungkan, kamu resapi, oke? Jangan buru-buru untuk ditolak. Renungkan. Nah, baik kawan, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati dan banyak orang yang terselamatkan. Tidak percaya lagi kepada ajaran-ajaran yang keliru, yang menyimpang dari ajaran Tuhan yang benar. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like, bisa berkomentar kalau ada tanggapan. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.